Ini adalah pengeboran untuk pemasangan visor pada balok beton yang kita gunakan untuk uji coba. Visor yang digunakan adalah S6. 2 titik dilakukan pengeboran. Ini visornya dimasukkan ke dalam beton. Nah, kemudian papan datarnya kita pasang. Nah, di papan datar itu ada lubang, yang itu kita pasangkan pakunya, kita putarkan di sana. Kesulitan yang muncul adalah pada paku tersebut butuh pemutaran yang sangat kencang. Terus kemudian lubang pada papan datarnya masih termasuk sempit untuk ukuran paku visor tersebut. Dan kemudian terlalu dalam sehingga putaran yang dibutuhkan untuk memasang paku visor itu sampai fix itu sangat banyak dan lama. Kemudian terasa berat juga pemasangannya, ini juga perlu diperbaiki. Tentu saja hal tersebut perlu diperbaiki. Pemasangan 2 titik paku visor tersebut ternyata masih membuat papan datar itu bergoyang ya, jadi tidak stabil. Mungkin untuk mencapai kestabilan harus dapat posisi 3 titik pemasangan paku visor. Nah, ini kemudian setelah terpasang, sekarang kita akan coba pasang TR-nya. Ini kita pasang satu di tengah. Ini harus dikasih grease ya, supaya grease menjadi media yang melekatkan antara TR, transducer receiver-nya dengan permukaan betonnya. Nah, itu kita pasangkan, lalu kita seretin itu pemutarnya, pengarah TR-nya, kita ada semacam drat. Hanya di sini drat ini setelah kita uji coba beberapa kali, kami rasakan dratnya harusnya bikin drat yang besar saja, sehingga diputar 2 atau 3 kali saja seharusnya sudah cukup seret ya. Nah, ini baut yang di atas itu digunakan untuk menekan TR, sehingga harapannya setelah TR tertekan, nah seperti itu sekarang, kemudian TR itu menjadi lekat dengan permukaan beton. Ini kita pasang bagian yang kedua, itu ada lubang untuk memasukkan kabel dan seterusnya. Kembali lagi dikasihkan grease. Seperti yang pertama tadi, kita pasang dengan cara yang sama. Setelah itu kita putar pada pengarah TR hingga seret. Namun kembali lagi putaran tersebut terlalu banyak ya, sehingga harusnya dikurangi menjadi 2 atau 3 kali putaran saja cukup dengan drat yang besar-besar gitu mungkin misalnya. Nah, kemudian permukaan putarannya itu sangat halus sehingga kadang suka licin ya. Ini adalah titik yang pertama kita uji. Nanti kita akan pindahkan salah satunya yang itu yang di tepi ya. Ini sekarang sedang dilakukan pembacaan gelombang dari TR tersebut. Nah, pembacaannya akan muncul di alat kuning itu, di layar yang kuning itu akan muncul. Durasinya adalah sepanjang uji dilakukan, yaitu ujinya pelepasan gelombang dilakukan setiap 7 detik dan setiap pelepasan ada 3 gelombang yang dilepaskan. Dalam 7 detik tersebut melepaskan 3 gelombang. Gelombang ultrasonik yang kita catat di sini adalah kecepatan rambatnya dari titik A ke titik B. Nah, ini sekarang kita tadi sudah cukup melakukan pengukuran. Sudah kita dapatkan tadi 10 titik kecepatan dari titik yang sama, 10 angka kecepatan dari titik yang sama. Nah, ini kemudian kita bongkar akan kita pindahkan ya. Nah, ternyata membongkarnya juga tidak mudah juga. Nah, ini andaikan kita kerjakan di atas permukaan, di atas kepala gitu ya, pada lantai, itu tentunya akan menyulitkan. Nah, ini kita tambahkan lagi grease-nya, karena grease-nya tadi sebagian sudah nempel di permukaan beton. Ini kita masukkan ke titik yang kedua. Dengan cara yang sama, kita putar dulu itu bagian bawah dari pengarah untuk mendapatkan posisi yang kencang dari pengarah TR-nya. Setelah posisinya kencang, baru kita tekan
TR, namun itu terlihat bahwa papan datarnya bergerak ya. Kalau kita kencengin, kita tekan terus TR-nya, papan datarnya cenderung bergerak. Nah, ini sudah dilakukan pengukuran kembali. Nah, ini sudah dianggap cukup pengukurannya. Nah, kemudian kita bisa lepas untuk kemudian kita pindahkan lagi ke titik yang ketiga. Dengan cara yang sama, terulang lagi, kita harus tambahkan lagi grease di sana, di permukaannya. Jadi dalam hal ini hanya satu saja yang berpindah keliling, mengelilingi yang tengah tersebut. Sehingga dengan demikian untuk satu wilayah beton tersebut, kita akan memiliki 5 data kecepatan. Yang dari 5 data itu akan kita olah menjadi satu data saja untuk mewakili area tersebut. Nah, ini sedang ditekan sekarang pelepas gelombangnya, kemudian dilakukanlah pembacaan. Nah, ini sudah sampai kepada titik yang keempat kalau nggak salah ya. Ya, ini pembongkarannya juga tidak mudah, membutuhkan kecermatan ya, mungkin harus kebiasaan menggunakan alat tersebut. Sehingga ini memang harus diberikan solusi yang lainnya. Mudah. Nah, ini sekarang papan yang di tengah kita akan lepas. Dengan demikian ini pengujian dianggap selesai untuk di lokasi tersebut. Nah, sekarang kita pindah menggunakan papan siku. Ada 2 buah papan siku yang kita coba tes di situ. Di mana balok ini kalau kita sebut sebagai balok ya, balok beton itu lebarnya adalah 39 dan ini sementara menggunakan klem yang panjang. Jadi klaim yang sifatnya sementara, namun ingin kami bukan klaim ini yang digunakan nantinya pada pekerjaan. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan papan datar maupun papan siku pada pengujian kecepatan rambat gelombang UPV dan penggunaan UPV stabilizer pada pengujian ini. Nah, setelah ini terpasang dengan kita anggap cukup pemasangannya, kita settingnya kita anggap cukup, maka kita tinggal pasangkan sekarang transducer dan receivernya atau TR-nya tetap menggunakan pengarah. Juga tetap ditambahkan grease untuk media pengantar ya. Itu fungsinya untuk menutup pori-pori beton dan seterusnya sehingga semua permukaan uji itu terhubung dengan permukaan TR. Nah, ini kembali juga diseretin juga dulu. Nah, posisi ini harusnya ada di atas ya. Ini cuma untuk pembuatan video dan lebih mudah mengerjakannya. Sebagai uji coba, maka dilakukan di bawah. Nah, setelah terpasang dengan dianggap cukup, maka sekarang itu ditekan nanti. Nah, itu sedang melakukan penekanan untuk terjadinya pelepasan gelombang. Nah, ini dianggap sudah cukup, pembacaan sudah dilakukan, maka kita bongkar kembali untuk memindahkan dia ke posisi yang berikutnya. Nah, kalau penggunaan papan siku ini agak berbeda dengan papan datar tadi, yang mana sekarang dua-duanya harus berpindah ya. Ini pengujiannya dengan cara direct. Kalau tadi papan datar itu kita gunakan yaitu indirect. Nah, ini untuk pengujian. Karena direct yang berhadap-hadapan. Nah, tetap dilakukan pemberian grease. Oke, ini tadi seperti disampaikan adalah pengujian direct yang langsung.
kecuali salah satunya pindah ke papan datar yang sama, ini makanya papan siku yang sama, sehingga dari penggunaan papan siku ini sebetulnya direct bisa, indirect bisa, semi direct juga bisa dilakukan. Kalau papan datar hanya satu tipe saja yang dapat dilakukan, yaitu indirect. Nah, dilepaskan gelombangnya kemudian dilakukan pembacaan. Nah, ini kalau kita setelah pengambilan 2 kali pengujian, maka satu set itu akan kita pindahkan ke posisi berikutnya, sama-sama pengambilan data. Kalau yang ini kan dengan cara direct, dengan cara yang sama. Nah, ini juga tetap saja mengalami kesulitan dalam pemasangan, instalasinya tidak cepat. Nah, yaitu seperti itulah pengujian yang dilakukan untuk UPV stabilizer. Ya, jadi datanya dilepaskan, tujuan kami itu membuat pengarah TR itu agar TR-nya tidak banyak bergerak, kemudian tekanannya tetap stabil sehingga pembacaannya menjadi lebih konstan, itu tidak terjadi fluktuatif pembacaan kecepatan gelombang setelah gelombang dilepaskan. Nah, ini juga pengujian yang dilakukan bisa menggunakan 3 metode, direct, indirect, maupun semi direct. Dan kami sangat berharap mendapat bantuan dari industri untuk membuat ancangan alat ini menjadi lebih baik.